Web security adalah tata aturan atau cara mengamankan aplikasi web yang dikelola. Biasanya yang bertanggung jawab melakukannya adalah pengelola aplikasi web tersebut. Terdapat 3 prinsip utama mengenai masalah keamanan web, yaitu confidentiality, integrity, dan availability, atau lebih dikenal dengan nama CIA. Confidentiality memiliki makna bahwa data atau informasi yang berada di dalam sebuah website hanya dapat dibaca atau diakses oleh orang-orang yang memang memiliki kewenangan untuk mengaksesnya. Integrity yaitu memiliki pengertian data-data yang berada di dalam server atau website hanya dapat diubah ataupun di-delete oleh orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal itu. Yang ketiga yaitu availability. Jika confidentiality bermakna hanya user yang memiliki kewenangan yang dapat melihat data tertentu yang tersimpan di dalam sebuah server atau website. Availability memiliki makna bahwa website harus dapat diakses jika user ingin menggunakannya. Jenis serangan pada website malware. Serangan ini muncul saat kamu mengklik pada link yang dianggap berbahaya atau membuat attachment yang bisa menginstal aplikasi berbahaya secara otomatis. Salah satu jenis malware yang digunakan adalah Trojan Horse yang dapat merusak sebuah sistem. Pharming. Serangan ini merupakan pengalihan situs dari situs resmi ke situs palsu dengan tujuan untuk mendapatkan data pengunjung. Biasanya, korban serangan ini merasa tidak sadar dan tidak mengetahui jika situs yang dikunjungi sedang dibajak. Denial of Service atau DOS menurut United States Computer Emergency Readiness Team mendefinisikan serangan ini sebagai serangan yang mengganggu server tertentu dan para penyerang ini akan membanjiri situs hosting yang bertujuan meningkatkan traffic sehingga pengguna resmi tidak dapat mengaksesnya. Man in the middle. Jenis cybercrime ini merupakan serangan yang menempatkan hacker di antara jalur komunikasi dua pengguna. Hacker tersebut akan mengetahui seluruh informasi yang dilakukan oleh kedua pengguna tersebut. Kemudian hacker akan mencegat dan mengalihkan informasi yang mengalir tersebut, lalu memodifikasinya. Cross-site scripting. Cross-site scripting sekilas tidak jauh berbeda dengan man in the middle yang dilakukan para hacker. Hacker akan menyerang sebuah situs atau website dengan menyelipkan kode-kode tertentu. Setelah memasukkan kode ke dalam website tersebut, nantinya data pengguna akan tertuju pada hacker, mulai dari username, password, dan data lainnya. Phishing. Para berandalan digital ini memanfaatkan halaman aplikasi web tiruan yang mirip dengan aplikasi web kita dan membuat user terjebak dengan halaman yang salah dan dikira adalah halaman asli kita. Kerugian yang dialami selain suatu layanan menjadi tidak kredibel, data pengguna pun dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak baik. Jenis serangan yang selanjutnya adalah brute force attack. Hampir sama dengan denial of service, hanya saja yang diserang misalnya adalah from login dengan sejumlah tebakan dalam jumlah masif. Account user atau account admin dapat diketahui oleh penyerang karena bentuk passwordnya yang terlalu sederhana atau mungkin trivial yang digunakan, sehingga dengan mudah penyerang dapat menguasai sistem admin aplikasi web. Selanjutnya adalah defacing. Defacing biasanya dilakukan dengan mengubah atau menambah konten menjadi kurang indah dipandang atau berisi informatif, provokatif dari penyerang. Ada pelaku defacing yang meminta jaminan, ada juga yang hanya ingin menjadi ajang pembuktian diri. Selanjutnya adalah DNS poisoning. DNS poisoning merupakan jenis serangan dengan cara memberikan informasi IP address yang palsu untuk mengalihkan trafik pada paket data dari tujuan yang sebenarnya. Selanjutnya SQL injection, sebuah teknik serangan yang memanfaatkan celah keamanan di mana website mengizinkan user untuk menginput data tetapi tanpa adanya filter terhadap malicious karakter sehingga attacker bisa mendapatkan akses ke dalam basis data sebuah aplikasi. Credential ruse. Jenis ini biasanya memanfaatkan kelemahan dari konsumen. Jika memiliki username dan password dan PIN yang sama di beberapa akun, maka itu menjadi makanan empuk dari credential ruse. PHP injection. Skrip PHP merupakan salah satu skrip yang sampai saat ini banyak digunakan oleh seorang webmaster. Skrip PHP ini begitu powerful. Mengapa dikatakan demikian? Karena dalam skrip PHP ini bisa melakukan banyak hal.
Web Application Security. Metode dan teknik hacker semakin hari semakin canggih. Dibutuhkan layer pertahanan tambahan untuk menangkal larangan di level ini. Dan salah satu cara untuk mengimplementasi Web Application Security adalah dengan menggunakan Web Application Firewall atau disingkat menjadi WAF. Adapun cara WAF bekerja yaitu serupa dengan firewall jenis proteksi network. WAF bekerja berdasarkan pola-pola transaksi. Dasar-dasar menjaga keamanan web. 1. Backup rutin. 2. Gunakan strong password. 3. Cek akses server website. 4. Cek dan cegah adanya Walmart. 5. Enkripsi pada halaman sensitif. 6. Batasi penyebaran informasi sensitif. 7. Gunakan koneksi jaringan yang aman. 8. Selalu update. 9. Pahami tentang link website. 10. Tetap waspada. Kami yang berjudul keamanan web, lebih kurang mohon maaf. Semoga kiranya materi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.